Shalom, baik kembali lagi dengan saya Evelyn Rena Bataria, saya anggota dari kelompok 3 baik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang permasalahan yang kelompok 3 ambil. Seperti contoh, Belanda kini terkena dampak perang Rusia dan Ukraina, bukan langsung akibat pertempuran, melainkan di sektor energi. Pasokan gas Rusia ke negeri kincir angin di stop pada Selasa 31 Mei 2022 lalu. Kemudian Rusia mengimpor dua jenis suplai pasokan gas. Yang pertama yaitu suplai A yang bermuatan 2 ton minyak dan 1 ton gas dan batu bara. Sedangkan suplai B bermuatan 3 ton minyak dan 2 ton batu bara. Untuk suplai A diberikan anggaran yaitu 8,5 M euro dan untuk suplai B diberikan anggaran sebesar 6,2 M euro biasanya setiap tahun. Untuk tetap memenuhi kebutuhan dalam negeri, Rusia mengekspor minyak kepada Belanda kurang dari 90 ton dan mengekspor gas dan batu bara kurang dari 120 ton. Belanda ingin mengimpor pasokan gas dari negara lain, namun sebelum itu mereka harus menghitung berapa anggaran maksimum dengan mengambil patokan pada anggaran yang mereka ambil ketika mengimpor gas dari Rusia. Maka pertanyaan di sini adalah hitunglah berapakah maksimum anggaran yang dikeluarkan oleh Belanda. Baik, kita akan masuk dalam penyelesaian. Di sini pernyataan dari permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel dan pada tabel ini saya akan memaparkan hasil yang kelompok 3 buat. Pada suplai A dengan banyak minyak 3 ton dan banyak gas dan batu bara 2 ton dan banyaknya anggaran atau euro 6,2. Kemudian suplai B dengan banyak minyak 1 ton dan banyaknya gas dan batu bara ada 4 ton, sehingga semuanya ketersediaan pasokan banyaknya minyak 90 ton dan ketersediaan pasokan banyaknya gas dan batu bara ada 120 ton. Sehingga di sini kita dapat maksimum Z sama dengan 6,2 X1 ditambah 8,5 X2 dengan kendala 3X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 90. Kemudian 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 120. Kemudian kita lanjut pada bentuk kanoniknya. Di sini maksimum Z sama dengan 6,2X1 ditambah 8,5X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2, sehingga kita turunkan bentuk kanoniknya Z kurang 6,2X1 kurang 8,5X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2, sehingga kita dapat kendalanya adalah 3X1 tambah X2 ditambah S1 sama dengan 90. Kemudian 2X1 ditambah 4X2 ditambah S2 sama dengan 120 dengan syarat X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Iterasi 1. V, Z, X1, X2, S1, S2 penyelesaian. Z1 min 6,2 min 8,5 0, 0, 0. S1 0, 3, 1, 1, 0, 90. S2 0, 2, 4, 0, 1, 120. Basis Y penyelesaian rasio. S1 1, 90, 90. S2 4, 120, 30 atau min. X2 masuk, S2 keluar. 1 menggantikan S2 pada kolom baris dengan X2. Baris baru X2 sama dengan baris S2 bagi 4. 0, 2, 4, 0, 1, 120 bagi 4. 0, 1/2, 1, 0, 1/4, 30. 2. Baris baru Z sama dengan baris Z dikurang dalam kurung min 8,5 kurung X baru baris baru X2. 1 min 6,2 min 8,5 0, 0, 0. 0 min 17/4 min 8,5 0 min 17/8 min 255. 1 min 89/20 0, 0. 17/8 min
255. Baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang baris baru X2. 0, 3, 1, 1, 0, 90. 0 1/2, 1, 0 1/4, 30. 0, 5/2, 0, 1, min 1/4, 60. Z, X1, X2, S1, S2 penyelesaian. Z1 min 39/20, 0, 0, 17/8, 225. S1 0, 5/2, 0, 1 min 1/4, 60. X2 0, 1/2, 1, 0 1/4, 30. Karena Z masih terdapat non negatif, maka Z belum optimal dan iterasi berlanjut. Selanjutnya kita masuk di iterasi 2. Kita lihat pada tabel di mana nilai yang bernilai negatif, yaitu pada tabel X1 dengan nilai min 39/20. Selanjutnya itu yang kita masukkan dalam basis, nilai X1 sama dengan 5/2 dengan penyelesaian 60 dengan rasionya 24, yaitu 60 dibagi dengan 5/2. Selanjutnya nilai X1 1/2 dengan penyelesaian 30, rasio yang kita dapatkan yaitu 60, di mana dari 30 dibagi 1/2. Dari dua rasio di atas, kita lihat nilai yang bernilai min atau nilai yang paling rendah yaitu 24. Selanjutnya kita masuk di pertama dengan mengganti S1 pada kolom baris dengan X1. Dengan rumus baris baru X1 sama dengan baris S1 bagi 5/2. Yaitu 0 dibagi 5/2 hasilnya yaitu 0. 5/2 dibagi 5/2 hasilnya yaitu 1. 0 dibagi 5/2 yang hasilnya 0. 1 dibagi 5/2 sama dengan 2/5. Min 1/4 dibagi 5/2 sama dengan min 1/10. Dan 60 dibagi 5/2 sama dengan 24. Selanjutnya yang kedua yaitu baris baru Z sama dengan baris Z kurang min 39/20 dikali baris baru X1. Yaitu 1 min 39/20, 0, 0, 17/8, dan 225. Selanjutnya min 39/20 dikali 0 sama dengan 0. Min 39/20 dikali 1 sama dengan min 39/20. Min 39/20 dikali 0 sama dengan 0. Min 39/20 dikali 2/5 sama dengan min 39/50. Dan min 39/20 dikali dengan min 1/10 sama dengan 391/200. Selanjutnya min 39/20 dikali dengan 24 yaitu min 234/5. Selanjutnya kita kurangkan nilainya sehingga mendapatkan hasil 1, 0, 0, 39/50, 193/100, dan 1359/5. Selanjutnya yang ketiga, baris baru X2 sama dengan baris X2 dikurang 1/2 dikali baris X2, di mana nilainya itu 0, 1/2, 1, 0, 1/4, dan 30. Selanjutnya 1 min 1/2, selanjutnya 1/2 dikali 0 sama dengan 0, 1/2 dikali 1 sama dengan 1, 1/2 dikali 0 sama dengan 0, 1/2 dikali 2/5 sama dengan 1/5, 1/2 dikali min 10, min 1/10 sama dengan min 1/20, dan 1/2 dikali 24 sama dengan 12. Dari hasil di atas kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1/2 dikurang 1/2 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 1/5 sama dengan min 1/5, 1/4 dikurang min 1/20 sama dengan 3/10, dan 30 dikurang 12 sama dengan 18. Selanjutnya kita lihat pada tabel akhir di mana sudah tidak ada nilai yang bernilai negatif. Maka kesimpulannya, karena Z sudah tidak ada yang nilai negatif dan semuanya sudah non negatif, maka tabel sudah optimal dengan nilai X1 sama dengan 24, X2 sama dengan 18, dan penyelesaian sama dengan 1359/5. Maka anggaran maksimum yang harus dikeluarkan oleh Belanda sebesar 1359/5 miliar euro atau 271,8 miliar euro. Pada saat ini kita akan membahas analisis saintifitas dari soal tersebut. Saya ingin menjelaskan tentang perubahan fungsi tujuan. Di sini diberikan pemisalan untuk perubahan fungsi tujuannya, yaitu berapa pengeluaran optimal jika Belanda ingin menaikkan anggaran untuk suplai A menjadi 10 dan suplai B menjadi 12. Di sini kita tulis fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan
6,2x1 tambah 8,5x2. Maka menjadi Z sama dengan 10 kurang 3x1 tambah 12 kurang 1x2. Nah, untuk 10 dan 12 diambil dari kenaikan anggaran yang baru. Dan untuk 3 diambil dari variabel minyak pada suplai A, dan untuk 1 dari variabel minyak pada suplai B. Maka menjadi Z sama dengan 7x1 tambah 11x2. Kita ambil variabel fungsi tujuan lama menjadi vektor baris untuk mencoba menguji nilai S1 dan S2-nya, yaitu 6,8 dan 8,5. Lalu kita mengambil matriks solution, yaitu 2/5, min 1/10, min 1/5, 3/10. Kita hitung, kita kalikan, maka 6,2 kali 2/5 tambah 8,5 kali 1/5 itu sama dengan 39/50. Kemudian 6,2 kali min 1/10 tambah 8,5 kali 3/10 sama dengan 193/100. Nah, jika kita lihat, itu sama dengan baris S1 dan S2 pada Z. Kemudian, kita ambil variabel untuk fungsi tujuan baru, yaitu 7 dan 11. Kita kalikan dengan matriks solution, maka hasilnya menjadi matriks 3 dan 1. Lalu, dari fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita buat model dualnya menjadi min W sama dengan 90Y1 tambah 120Y2. Dan untuk fungsi kendala menjadi 3Y1 tambah 2Y2 lebih dari 6,2 dan Y1 tambah 4Y2 lebih dari sama dengan 8,5. Kemudian kita substitusi nilai 3 dan 1 ke min W sama dengan 90Y1 tambah 120Y2. Maka min W sama dengan 90Y1 tambah 120Y2 sama dengan 90 kali 3 tambah 120 kali 1 sama dengan 270 tambah 120 sama dengan 390. Kemudian kita buktikan pada fungsi tujuannya, fungsi tujuan baru, yaitu Z sama dengan 7x1 tambah 11x2, maka Z sama dengan 7x1 tambah 11x2 sama dengan 7 kali 18 tambah 11 kali 24, sama dengan 126 tambah 264, sama dengan 390. Kita lihat dengan yang kita cari tadi, hasilnya sama. Maka untuk anggaran naik dari 271,8 miliar euro menjadi 390 euro. Dan jika anggaran suplai A menjadi 10M euro dan suplai B menjadi 12M euro. Selanjutnya saya akan membahas perubahan RHS. Dalam hal ini kita memisalkan jika Belanda meningkatkan ekspor minyak menjadi 120 ton, berapa pengeluaran optimal? Nah, untuk penyelesaiannya seperti yang kita ketahui, untuk fungsi kendala yang pertama 3x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 90. Karena kita memisalkan ekspor minyak menjadi 120 ton, jadi kita ubah fungsi kendalanya menjadi 2x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 120. Jadi matriks tabel akhir kali fungsi kendala baru sama dengan 2/5 matriks 2/5 minus 1/10 minus 1/5 3/10 kali 120 sama dengan 2/5
2/5 kali 120 tambah minus 1/10 kali 120 dan minus 1/5 kali 120 tambah 3/10 kali 120. Jadi sama dengan 36 dan 12. Jadi berdasarkan hasil tadi, maka kita peroleh X2 turun menjadi 12 dan X1 naik menjadi 36. Nah, tinggal kita substitusikan X2 sama dengan 12 dan X1 sama dengan 36 ke persamaan awal, yaitu fungsi tujuannya Z sama dengan 6,2 X1 tambah 8,5 X2 sama dengan 6,2 kali 36 tambah 8,5 kali 12 sama dengan 1626/5 sama dengan 325,2. Nah, jadi kesimpulannya, dengan meningkatkan ekspor minyak menjadi 120 ton, anggaran menjadi optimal jika suplai B turun menjadi 12 dan suplai A naik menjadi 36. Maka anggaran yang harus dikeluarkan menjadi 365,2 M euro. Demikianlah pemaparan hasil tugas proyek kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kesalahan pada video kami ini. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu.